Di sudut desa yang tersembunyi di antara ladang-ladang padi dan perbukitan yang sepi, Rina menatap langit pagi yang mulai menguning. Angin lembut meniup helai rambutnya, menyapu peluh yang membasahi pelipis. Setiap hari ia memandangi ujung jalan berdebu itu, berharap ada keajaiban yang datang membawa kabar baik. Kemiskinan telah mengakar di keluarganya selama bertahun-tahun, dan gadis berusia 22 itu merasa waktunya hampir habis untuk terus menunggu. Ayahnya lumpuh sejak musim hujan 5 tahun lalu, tertimpa pohon tumbang saat membantu warga memperbaiki jalan. Ibunya menjadi satu-satunya tulang punggung, berjualan gorengan dengan penghasilan yang tak cukup membeli beras untuk seminggu. Kedua adiknya masih sekolah, dan kadang harus absen hanya karena tak punya ongkos. Rina tahu, hidup mereka seperti kapal bocor yang pelan-pelan tenggelam, dan dia tak sanggup lagi melihat semua itu. Pada suatu malam, saat lampu petromak menjadi satu-satunya cahaya yang menyala di ruang tamu, tetangganya yang baru pulang dari Malaysia datang membawa brosur. Kerja di kapal pesiar, gaji dolar. Tempat tidur empuk, makanan enak. Modal nekat aja, Rin, katanya sambil tersenyum lebar. Rina menerima selebaran itu dengan tangan gemetar, disinilah awal mula mimpinya mulai terbentuk. Ia mulai diam-diam belajar bahasa Inggris lewat radio tua dan buku bekas dari perpustakaan sekolah. Di malam hari, setelah semua tertidur, ia mencatat kata-kata baru di kertas sobekan kalender. Setiap kata terasa seperti anak tangga yang membawanya keluar dari sumur sempit bernama nasib. Ia tak ingin hanya jadi penonton yang menyaksikan orang lain melangkah lebih jauh. Proses keberangkatan bukan perkara mudah. Calo meminta uang muka jutaan rupiah, sementara keluarganya bahkan tak sanggup membayar listrik tepat waktu. Dengan berat hati, ibunya menggadaikan tanah warisan satu-satunya untuk memenuhi syarat. Hari itu, Rina menyaksikan ibunya menandatangani surat perjanjian dengan tangan gemetar dan mata sembab. Dalam diam, ia bersumpah akan membawa pulang lebih dari sekadar uang. Pelatihan berlangsung di kota besar yang belum pernah ia injak sebelumnya. Dunia terasa begitu asing, gedung tinggi, suara bising, dan orang-orang yang tak sempat menatap mata satu sama lain. Ia belajar meracik kopi ala Eropa, menyajikan anggur dengan gaya, dan membersihkan kamar dalam hitungan menit. Semua dilakukan dengan senyum, meski punggung pegal dan kaki lecet. Sebulan kemudian, dengan seragam putih dan koper kecil, Rina menginjakkan kaki di pelabuhan internasional untuk pertama kalinya. Kapal pesiar menjulang seperti istana raksasa di tengah laut, memantulkan cahaya mentari pagi dengan kemegahan yang tak pernah ia bayangkan. Degup jantungnya berpacu cepat, antara cemas dan bahagia, antara harap dan takut. Ia tahu, kapal itu bukan sekadar tempat kerja. Ia adalah gerbang menuju dunia baru, dunia yang bisa membebaskannya dari jerat kemiskinan, atau mungkin, menyeretnya ke gelombang yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama di kapal pesiar terasa seperti mimpi yang terlalu terang untuk dilihat langsung. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit lobi utama, para penumpang melangkah anggun dengan gaun malam dan jas rapi, sementara alunan musik klasik mengisi setiap sudut ruangan. Rina, yang terbiasa mencuci pakaian di sungai dan memasak dengan tungku batu, kini harus tersenyum sambil membawa nampan berisi anggur mahal dan kanape berlapis kaviar. Teman-teman sekamarnya berasal dari berbagai negara, Filipina, Vietnam, Myanmar. Mereka semua punya cerita, tapi satu kesamaan, bekerja di sini bukan pilihan, melainkan satu-satunya jalan. Di balik tawa mereka, Rina melihat kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Namun mereka menari di hadapan para penumpang, melayani dengan sempurna, karena itulah cara bertahan. Kapten kapal pernah berkata pada sesi orientasi, kita ini aktor, kapal ini panggung, dan penumpang adalah penonton yang membayar mahal. Jadi jangan pernah lupa tersenyum. Rina mencoba meyakini itu, meski dalam hati ia bertanya, di mana batas antara sandiwara dan kenyataan. Tiap malam, Rina menyapu lorong-lorong panjang, mengganti spray kamar kelas VIP, menyaksikan barang-barang mewah yang tak pernah ia bayangkan ada.
Tas-tas kulit asli, perhiasan yang memantulkan pelangi, dan parfum seharga gaji 1 bulan. Seringkali ia bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang memisahkan dirinya dari mereka, apa hanya nasib. Hingga suatu malam, seorang pria tua berkebangsaan Eropa memanggilnya ke balkon pribadi. Ia bertutur lembut, menanyakan nama dan asal, lalu meninggalkan tip $100 hanya untuk segelas teh. Kau punya mata yang jujur, katanya. Rina membalas dengan senyum gugup, tak menyangka ada yang memperhatikan lebih dari sekadar jasanya. Itulah awal dari perhatian-perhatian kecil yang terus berdatangan. Seorang pengusaha minyak dari Qatar mengundangnya berbincang saat istirahat. Seorang pejabat dari Hong Kong memberinya parfum dan sepatu mahal. Kamu istimewa, jangan cuma jadi pelayan, ujar salah satu dari mereka. Rina bingung, tersanjung, sekaligus takut karena ia tahu, segala yang gratis sering kali punya harga tersembunyi. Teman sekamarnya memperingatkan dengan bisik-bisik, bahwa banyak dari mereka dulu memulai seperti Rina, hingga suatu hari tak bisa kembali menjadi biasa. Kapal ini bukan surga, Rin. Kadang, keindahan itu cuma umpan, kata Lila, kru dari Filipina, sambil memandang laut yang gelap dari jendela kecil kabin. Rina menyimpan semua itu dalam diam. Di tengah deru mesin kapal dan tawa para penumpang, ia merasa seperti berdiri di batas antara keinginan untuk naik ke dunia yang lebih tinggi dan ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri. Hari itu, kapal bersandar di pelabuhan Monte Carlo, tempat yang namanya selama ini hanya ia dengar dari film dan majalah bekas. Langit cerah, udara wangi bunga laut, dan para penumpang berlalu lalang dengan kacamata hitam mahal dan bahasa yang tak dipahami Rina. Ia bertugas di atas, menyajikan minuman untuk acara pribadi yang katanya hanya dihadiri oleh tamu istimewa. Saat ia meletakkan gelas di meja, seseorang memanggil namanya, bukan dengan sapaan umum, tapi dengan suara yang seakan telah lama mengamati. Pria itu, berkemeja linen putih dan cincin emas mencolok, memperkenalkan diri sebagai Mer. Karim, seorang pengusaha hotel dari Dubai, katanya. Ia menatap Rina seperti menilai barang antik, penuh keingintahuan, tapi tanpa empati. Aku tahu kau pintar, kau tak pantas hanya jadi pelayan, katanya ringan, sebelum menyelipkan kartu nama dan sekeping kalung emas ke tangan Rina. Datanglah nanti malam, ada pesta kecil di kabin VIP. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Rina terdiam sepanjang sisa shift. Ia menggenggam kartu itu seperti bara, tak tahu harus merasa terhormat atau takut. Malam itu, ia bercerita pada Lila, yang hanya menatapnya lama tanpa banyak kata. Pesta kecil itu, kata Lila lirih, bukan tempat untuk gadis yang masih ingin pulang dengan utuh. Tapi Rina tak ingin kembali dengan tangan kosong. Utang ibunya masih menggantung. Sekolah adiknya belum dibayar. Dan dalam benaknya, satu pertemuan dengan pria kaya mungkin bisa mempercepat segalanya. Mungkin hanya makan malam, mungkin hanya berbincang. Ia memaksa pikirannya untuk percaya bahwa dunia ini tak sekelam yang dibisikkan Lila. Ia datang ke kabin VIP dengan gaun pinjaman dari teman sekamarnya, riasan sederhana, dan jantung yang berdebar tak menentu. Ruangan itu lebih luas dari rumahnya di kampung. Musik lembut mengalun, minuman bergelembung di gelas kristal, dan senyum-senyum licin menyambutnya. Tak hanya Mer. Karim, di sana ada beberapa pria lain, berjas rapi, berbau uang, dan berbahasa tubuh seperti pemilik dunia. Percakapan dimulai dari pujian tentang kulitnya yang eksotis, mata yang misterius, dan senyum yang tidak biasa. Lalu datang godaan, mereka berbicara tentang hadiah, apartemen di kota, bahkan perjalanan keliling dunia. Semua dibungkus dalam nada lembut, seolah menawarkan mimpi yang tinggal diraih. Tapi Rina tahu, di balik semua itu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ketika malam semakin larut, salah satu dari mereka memintanya duduk lebih dekat. Tangan yang tak diundang menyentuh punggungnya. Detik itu juga, Rina merasa seperti tenggelam dalam laut tanpa dasar. Ia terdiam, tak tahu harus melawan atau mengikuti arus.
Ingatannya melayang ke wajah ibunya, dan tanah gersang di belakang rumah mereka yang dulu dijual untuk memberangkatkannya. Pulang malam itu, Rina menatap wajahnya sendiri di cermin kecil kabin. Matanya tampak lebih tua dari usianya. Ia tahu, langkah pertama sudah ia ambil, meski belum tahu seberapa jauh kaki ini akan menyeretnya ke dunia yang tak pernah dia impikan, tapi kini mulai menjadi bagian darinya. Setelah malam itu, waktu tak lagi berjalan seperti biasa. Setiap pergantian shift terasa seperti transisi antara dua dunia, siang sebagai pekerja biasa, malam sebagai tamu tersembunyi dalam ruangan yang tak tertulis di jadwal resmi. Rina mulai mengenal nama-nama pria berkuasa yang tak tercantum dalam buku tamu, serta perempuan-perempuan yang menjelma permadani diam di kaki para pemilik kapal. Ia diberi jam tangan bermerek, sepasang sepatu kulit ular, dan uang dalam amplop tipis. Tak ada paksaan yang diucapkan, hanya rutinitas yang terbentuk dari kebiasaan, datang, tersenyum, mendengarkan, melayani. Rina belajar bahwa di kapal ini, kontrak kerja bukan satu-satunya ikatan, ada kontrak diam, yang tak tertulis, tapi jauh lebih kuat. Rina mencoba menenangkan hatinya dengan logika. Aku tak mencuri, aku tak menyakiti siapapun. Tapi setiap kali ia kembali ke kabin, mencuci riasan wajahnya yang mahal, ada sesuatu yang tertinggal di balik kulitnya. Seolah tiap sen yang diterimanya menempel seperti noda tak kasat mata, yang tak bisa dibersihkan dengan sabun, hanya ditenggelamkan lebih dalam. Dari luar, ia mulai tampak berbeda. Teman-temannya memperhatikan tas baru, parfum mahal, dan cara Rina kini melangkah dengan kepala sedikit lebih tinggi. Beberapa menjauh pelan-pelan, tak berani bertanya. Yang lain hanya memberi lirikan dengan makna ganda. Rina pura-pura tak peduli, padahal di dalam hatinya, sunyi mulai mengeras seperti batu. Lila, satu-satunya yang masih berani bicara jujur, mendekatinya suatu malam. Kau bisa berhenti sekarang, sebelum semuanya jadi biasa. Tapi Rina hanya tertawa kecil. Berhenti dan kembali ke nasi campur dan utang koperasi, Lila. Jawabnya getir. Ia sadar, dirinya mulai membenarkan apa yang dulu ia tolak. Dan itu menakutkan, karena setiap penyesuaian diri pada dosa membuat dosa itu terasa lebih masuk akal. Bos-bos itu mulai menyebutnya dengan nama-nama manja. Bintang dari Jawa, si mata liar. Ia dipanggil bukan karena jasanya, tapi karena eksotismenya. Sering kali ia dibawa ke pesta-pesta kecil di daratan saat kapal bersandar. Di sana, Rina melihat sisi lain dari bisnis kapal pesiar, bagaimana perempuan-perempuan sepertinya dipertukarkan seperti kartu nama di tangan-tangan berdasi. Suatu malam, ia duduk sendirian di dek belakang, memandangi lautan gelap yang tak berujung. Di bawah bintang-bintang yang tampak terlalu jauh untuk dijangkau, ia bertanya, siapa aku sekarang? Ia merindukan suara ayam kampung, ibunya yang memanggil dari dapur, dan ketiadaan topeng. Tapi kapal ini terus melaju, dan ia tak tahu di mana pelabuhan yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Malam itu, Rina tak menangis. Air matanya seolah telah habis ditukar dengan lembaran uang dan anggukan pria-pria yang tak tahu namanya dengan benar. Ia hanya duduk, membiarkan angin laut menamparkan pipinya, mungkin sebagai satu-satunya hal yang masih terasa jujur di antara segala yang palsu. Hari itu, kapal kembali berlayar menuju Mediterania. Di sela-sela rutinitas menyajikan minuman dan menyusun peralatan makan, Rina bertemu sosok asing yang tak biasa. Namanya David, teknisi kapal asal Chili, wajah tenang dengan tangan kasar bekas kerja keras. Tidak seperti pria-pria yang biasa menatap Rina dengan sorot kelaparan terselubung, mata David justru penuh rasa ingin tahu, tapi bukan untuk memiliki. Mereka pertama kali bicara di ruang istirahat bawah dek. David meminjam korek api, sebuah alasan sederhana yang memulai percakapan panjang tentang rumah, keluarga, dan impian kecil. Rina ragu, menjaga jarak, tapi lelaki itu tak pernah memaksa. Ia hanya mendengarkan, dan disitulah Rina merasa dilihat sebagai manusia untuk pertama kalinya sejak lama. Hari-hari berikutnya, mereka mulai saling mencari dalam diam.
Hanya sebatas percakapan singkat, senyum kecil, atau berbagi makanan. Tak pernah lebih dari itu, tapi cukup membuat Rina mengingat bagaimana rasanya merasa aman. Namun kenyamanan itu perlahan berubah menjadi bahaya, ketika salah satu bos langganan Rina, Mer Guo, melihat kedekatan itu. Suatu malam, saat pesta mewah berlangsung di longe belakang, Mer Guo menghampirinya dengan wajah tak lagi hangat. "Kau milik siapa sekarang?" bisiknya pelan sambil meremas lengan Rina terlalu kuat. Di balik senyum plastiknya, tersimpan amarah yang mencuat karena cemburu. Dunia ini tak memberi ruang untuk pilihan, hanya transaksi. Dan bagi mereka, perhatian Rina adalah sesuatu yang dibeli, bukan dibagi. Rina kembali ke kabinnya dengan napas berat. Dada sesak, bukan karena takut pada Guo, tapi karena sadar betapa sempit ruang hidupnya sekarang. Bahkan rasa suka sederhana pada lelaki biasa bisa berubah menjadi ancaman. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jari-jarinya yang dulu polos, kini penuh cincin pemberian orang-orang yang tak ia cintai. Lila mendengarnya menangis malam itu. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di kapal, air mata itu tumpah. Bukan karena penyesalan, tapi karena perasaan tak berdaya. "Kalau kau ingin selamat, Rin," kata Lila pelan, "jangan biarkan hatimu ikut terlibat." Dunia mereka hanya kenal tubuh, bukan perasaan. Namun Rina sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. David kini menjadi satu-satunya cahaya di lorong gelap yang kian menyempit. Ia tahu kebersamaan mereka akan menimbulkan masalah, tapi di sisi lain, itu juga satu-satunya yang membuatnya merasa masih hidup. Dan ia mulai bertanya, mungkinkah ada jalan keluar bersama pria yang tak ingin membeli, hanya mencintai. Malam berikutnya, saat kapal melewati selat sempit menuju pelabuhan berikutnya, Rina menatap wajah David di bawah lampu redup ruang mesin. "Kalau aku hilang suatu hari nanti, kamu akan mencariku?" tanyanya pelan. David hanya menatapnya lama, lalu menjawab, "Kau bukan gadis yang bisa hilang. Kau hanya belum menemukan daratan yang cukup kuat untuk kau pijak." Hari-hari setelah ancaman dari Mer Guo terasa seperti hidup dalam sangkar kaca, rapuh, namun terlihat utuh dari luar. Rina mulai memperhatikan bayangan yang mengikuti langkahnya, lirikan penuh curiga dari staf senior, dan pesan-pesan singkat yang muncul di bawah pintu kabin, "Jangan lupa siapa yang mengangkatmu." Ancaman itu halus, tapi tajam, seolah mengingatkan bahwa kapal ini bukan tempat untuk bermimpi bebas. David adalah satu-satunya yang masih membuatnya bertahan. Dalam diam, mereka mulai merancang sesuatu yang nyaris mustahil, kabur. Bukan turun sembarangan di pelabuhan, itu terlalu berisiko. Tapi menunggu saat kapal bersandar di Palermo, Italia, di mana David mengenal kenalan lama yang bisa membantu mereka melarikan diri dan memalsukan dokumen sementara. Rencana itu seperti membangun rakit di tengah badai. Rina harus menyimpan uang secara diam-diam, menghindari semua pesta, dan kembali bertugas seolah semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, David mengakses data jadwal kru, mempelajari pola pengawasan, dan mencari celah sekecil apapun. Mereka tahu, satu kesalahan bisa membuat mereka dideportasi, atau lebih buruk, dihilangkan diam-diam tanpa jejak. Ketegangan mulai memuncak ketika Mer Guo mengirim jam tangan baru ke kabinnya, tanpa pesan, hanya sebuah simbol, "Aku masih melihatmu." Rina tahu, ia sedang diuji. Jika ia kembali, maka semuanya akan normal lagi. Jika ia menghindar, maka ia sedang memantik api. Malam itu, ia duduk bersama Lila, lalu berkata lirih, "Kalau aku pergi, kamu akan baik-baik saja." Lila menatapnya lama, sebelum akhirnya tersenyum pahit. "Aku sudah lama tidak baik-baik saja, Rin. Pergilah. Seseorang harus selamat dari semua ini." Untuk pertama kalinya, Lila memeluknya erat, hangat, seperti seseorang yang tahu ia tak akan melihat sahabatnya lagi. Disitulah Rina sadar, pelarian ini bukan sekadar jalan keluar, tapi juga bentuk perlawanan. Hari H tiba. Palermo menyambut kapal dengan langit mendung dan udara lembab. Rina bekerja seperti biasa di dek restoran,
menyajikan sarapan kepada tamu VIP, bahkan sempat bertukar senyum palsu dengan Guo. Tapi di saku seragamnya, ada surat kecil dari David, pintu darurat belakang akan terbuka pukul 2. Pakai seragam teknisi. Jangan ragu. Tengah malam, dengan jantung berdegup seperti genderang perang, Rina menyelinap ke ruang mesin. David sudah menunggu, menyerahkan pakaian biru dan topi kerja. Tak ada kata-kata romantis malam itu, hanya pandangan yang berisi keberanian, ketakutan, dan harapan yang sama. Mereka berjalan cepat, melewati koridor sempit yang hanya teknisi tahu. Saat roda kecil koper mereka menyentuh dermaga basah, dan suara kapal perlahan menghilang di belakang mereka, Rina menengadah ke langit Palermo yang kini mulai gerimis. Ia belum tahu kemana harus pergi, apa yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa dimiliki. Ia bebas, walau hanya untuk malam ini. Palermo pada dini hari terasa asing, sekaligus memberi napas baru. Jalanan basah, lampu-lampu jalan berpendar temaram, dan suara sepatu mereka memantul di trotoar kosong. Tak ada sambutan hangat, tak ada tangan yang menuntun. Hanya alamat yang diberikan David, sebuah bengkel tua milik teman lamanya, Enzo, yang katanya bisa dipercaya sejauh uang masih ada. Enzo, lelaki berperut buncit dengan mata tajam, menerima mereka tanpa banyak tanya. Kalian tidak pertama, katanya sambil menutup pintu besi bengkel. Di tempat itu, Rina dan David disediakan kamar kecil di belakang, dengan kasur tipis, satu kompor portabel, dan jendela kecil yang hanya menghadap dinding bata. Tapi bagi Rina, ruangan itu adalah kerajaan karena tak ada yang memanggilnya dengan nama yang bukan miliknya. Hari-hari pertama mereka penuh ketakutan. Rina tak berani keluar di siang hari, dan David mulai bekerja diam-diam membantu Enzo memperbaiki motor tua. Uang yang mereka bawa menipis cepat, dan masa depan masih kabur. Tapi malam-malam mereka dipenuhi percakapan sederhana tentang kampung halaman, tentang makanan yang dirindukan, dan sesekali, tentang masa depan yang tidak perlu mewah, asal tenang. Pada malam keempat, Rina bermimpi ibunya menatapnya dari seberang jendela kapal, memanggil tanpa suara. Ketika terbangun, matanya basah. David memeluknya, dan untuk pertama kalinya, Rina tak merasa kotor. Dalam pelukan itu, ia bukan barang mewah atau eksotika pelengkap pesta, ia hanya perempuan yang lelah dan ingin hidup dengan jujur. Mereka mulai menyusun rencana jangka panjang. Enzo memberi saran agar Rina berpindah kota, menggunakan identitas palsu, mungkin bekerja sebagai penjaga toko atau pengasuh anak. Eropa ini luas, tapi bukan tanpa mata, kata Enzo. Kalau mereka mencarimu, mereka akan mulai dari pelabuhan-pelabuhan. Rina mengangguk. Ia tahu kapal bisa berlayar jauh, tapi masa lalu bisa lebih cepat menyeberang daratan. David pun menawarkan sesuatu yang berat, ia siap menyerahkan semua dokumen aslinya agar Rina bisa mengambil identitasnya dan menghilang. Tapi Rina menolak, kalau aku selamat dengan menghancurkan hidupmu, maka aku kembali ke kapal itu lagi. Keputusan itu memperkuat mereka, bukan memisahkan. Karena cinta sejati, bagi Rina, bukan tentang menyelamatkan diri sendiri, tapi tetap memegang kendali atas harga diri. Namun, bayang-bayang Guo belum sepenuhnya hilang. Enzo mendengar kabar, ada seseorang yang mencari perempuan Asia muda, membawa foto samar, dan bersedia membayar mahal untuk informasi. Palermo terlalu kecil untuk rahasia besar. Rina tahu waktunya di kota itu sudah hampir habis. Tapi kini ia tak lagi merasa sendirian, ia punya seseorang yang berjalan bersamanya, bukan di belakang atau di atasnya. Malam itu, mereka duduk di atap bengkel, memandangi laut jauh di cakrawala. Laut yang dulu mengurung, kini tampak seperti garis pemisah yang bisa ditinggalkan. Rina menggenggam tangan David erat. Kalau kita harus pergi lagi, katanya, aku siap. Asal bukan untuk kembali jadi bayangan. David hanya mengangguk. Di mata mereka, malam itu bukan pelarian. Itu adalah langkah menuju kehidupan yang akhirnya bisa mereka pilih sendiri.
3 minggu berlalu sejak kedatangan mereka di Palermo. Rina mulai bekerja di sebuah toko roti kecil di sudut kota, menggunakan nama palsu, Maria Santoro. Ia menyukai rutinitas pagi yang sederhana, membuat adonan, menyusun roti, dan menyapa pelanggan lokal yang tak mengenalnya sebagai siapa-siapa. Kehidupan kecil itu terasa asing sekaligus menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali penuh atas tubuh dan waktunya. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu siang, ketika Rina menutup toko, seorang pria berjas abu-abu berdiri di seberang jalan, menyalakan rokok sambil sesekali melirik ke arahnya. Tak seperti turis atau penduduk lokal. Naluri Rina langsung menyala. Ia mengenali pola itu, pengawasan diam-diam. Ketika pria itu kembali muncul keesokan harinya, kali ini lebih dekat, ia tahu waktunya hampir habis. David menyarankan pergi malam itu juga. Enzo bisa membawa mereka ke Napoli, lalu menyelundupkan mereka keluar lewat perahu nelayan. Tapi Rina tak ingin lari lagi. Kalau aku terus lari, mereka tetap menang, ucapnya. Dalam keputusasaan, ia menulis sepucuk surat, bukan untuk Guo, bukan untuk siapapun dari masa lalunya, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah pengakuan, sekaligus pembebasan. Malam itu, ia berdiri di luar toko, menunggu pria berjas abu-abu muncul. Dan ketika ia datang, Rina melangkah mendekat, langsung menatap matanya. Beritahu dia, katanya lantang, bahwa aku bukan lagi milik siapapun. Kalau dia datang, aku akan bicara. Bukan sebagai pelayan, bukan perempuan yang dibeli, tapi sebagai manusia. Pria itu tak menjawab. Ia hanya memandangi Rina sejenak, lalu membalikkan badan dan pergi. Tak ada ancaman, tak ada balasan, hanya keheningan yang membebaskan. Setelah malam itu, tak ada lagi bayangan di tikungan jalan. Tidak ada yang mencari, tak ada yang datang. Mungkin Guo sudah bosan, mungkin pria itu hanya dikirim untuk menakutinya. Atau mungkin, keberanian Rina cukup untuk memutus lingkaran itu, karena tak semua kekuasaan mampu melawan suara yang sudah menemukan dirinya sendiri. Musim semi datang, Rina dan David pindah ke Siena. Memulai hidup baru sebagai pasangan pekerja biasa. Mereka menyewa apartemen kecil di atas kafe, dengan balkon sempit dan pot bunga plastik. Rina mulai melukis bukan untuk dijual, tapi untuk mengingatkan dirinya tentang semua luka yang kini tak lagi menyakitkan. Suatu sore, saat matahari menggantung rendah di langit Italia, Rina berdiri di balkon dan memandangi jalanan yang ramai. Ia menggenggam cangkir teh, lalu tersenyum kecil. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena ia tak lagi merasa harus sembunyi. Dunia mungkin tak berubah, tapi dirinya sudah. Ia bukan korban, bukan properti. Ia adalah Rina, anak kampung yang pernah tenggelam di kapal megah, dan kini berlabuh di pelabuhan yang ia pilih sendiri.